Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini di Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020, yaitu dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika itu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tak terasa 2 minggu kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Itu dikarenakan situasi yang kita hadapi bersama di tengah-tengah kehidupan kita, yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama. Ada kerinduan untuk bertemu, untuk beribadah bersama sebagaimana biasanya kita beribadah di gereja, bernyanyi bersama, latihan kor bersama, tertawa bersama, dan sukacita yang lain secara bersama-sama. Kita merasa terkurung bagai di penjara. Kita merasa banyak yang kurang di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di Minggu Palmarum ini, Pesta Palma atau Mare-Mare, kita diajak untuk bersukacita, maruluk-uluk, karena Yesus bersedia menanggung hukuman yang seharusnya
kita sendiri yang memikul. Kita patut bersuka cita karena Yesus datang untuk menggantikan kita, menanggung dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus ke Yerusalem menjelang Paskah Yahudi diketahui oleh banyak orang. Sebelumnya Yesus telah melakukan tanda mukjizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu juga sebabnya mengapa orang banyak datang ke Yerusalem untuk melihat Lazarus yang selanjutnya oleh imam-imam Yahudi bermufakat juga untuk membunuh Lazarus di ayat 9, karena mereka merasa dengan kebangkitan Lazarus maka orang banyak yang percaya dan mengikut Yesus. Ketika Yesus di tengah jalan menuju Yerusalem, orang banyak mengambil daun palem dan pergi menemui Yesus, menyongsong Yesus dengan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana berarti selamatkanlah, tolonglah kami. Hal ini suatu ungkapan pengakuan bahwa Yesus mampu menolong dan menyelamatkan mereka dari pemerintah Roma. Mereka mengakui bahwa mereka akan dapat kebebasan dari tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Seruan Hosana orang banyak disertai dengan pengakuan bahwa Dia adalah Raja Israel. Pengakuan raja bukan sebagai raja biasa, tetapi Dia raja yang memiliki otoritas, memiliki kuasa di atas raja, segala raja di dunia ini. Bisa kita bandingkan dengan khotbah pada pertanyaan di hari Rabu yang lewat, yang diambil dari Yesaya 52 ayat 7-12, di mana raja di sana adalah yang dapat mengawal karena dia berjalan di depan. Dia adalah raja yang menghibur orang yang sedang berduka dan menyelamatkan orang yang dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suatu hal yang unik dari raja itu adalah Dia yang penuh dengan damai sejahtera. Dia juga rendah hati dan tidak sombong, tidak congkak. Hal ini nampak dengan kedatangannya dengan menunggang keledai, bukan menunggang kuda sebagaimana raja-raja yang lain yang menunggang kuda sebagai simbol kekuatan. Tetapi Yesus datang dengan menunggang keledai sebagai simbol rendah hati dan kedamaian. Ini berarti kedatangannya adalah untuk menghilangkan rasa khawatir dan takut, supaya orang merasa damai, merasa sejuk, dan terlepas dari beban penderitaan. Karena disuarakan, jangan takut, jangan takut. Itu yang disuarakan kepada mereka. Karena mereka mengalami rasa takut menghadapi pemerintahan Romawi. Mereka ketakutan juga menghadapi tokoh agama Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ungkapan jangan takut juga disuarakan kepada kita saat ini yang sedang menghadapi situasi keraguan-raguan, bahkan ketakutan akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita saat ini dan ke depan.
Apa yang membuat kita takut dalam menghadapi hidup ini? Biasanya kita takut karena masalah ekonomi. Kita takut akan kesehatan kita. Kita takut akan keamanan dan kenyamanan hidup kita. Itu yang sering membuat kita menjadi cemas. Itu yang membuat hati kita susah, hilang semangat, bahkan juga hilang akal sehat, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengajak kita di dalam menghadapi ketakutan kita untuk berseru hosana. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Seruan ini benar-benar harus keluar dari iman, dari kepercayaan kita meyakini kedatangan Tuhan untuk memberi pertolongan kepada kita. Kuasa dan pertolongan Tuhan itulah yang menjadi harapan kita untuk memperoleh keselamatan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serukanlah hosana. Selamatkanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Serukanlah hosana untuk menyongsong kedatangan Tuhan, menyelamatkan kita. Sambutlah Rajamu datang menolongmu. Amin, kita berdoa. Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Kau datang sebagai Raja yang diberkati, yang berkuasa melepaskan kami dari berbagai kesulitan. Dengan penuh iman percaya kami menyerukan hosana. Engkau Tuhan yang kuat, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami untuk menebus kami, membebaskan dan menyelamatkan kami dari berbagai tantangan kehidupan. Terutama Tuhan saat ini, di dalam kesulitan yang kami hadapi dalam hidup ini, tolonglah kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Di dalam kuat kuasa Yesus Kristus kami memohon. Amin.